Baik, anak-anak yang Bapak banggakan, di materi kita yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang barisan aritmatika. Pengertian: barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai beda yang tetap. Beda. Apakah itu beda? Beda adalah selisih dari dua suku yang berurutan. Nah, berikut ini adalah contoh suatu pola bilangan yang merupakan barisan aritmatika. 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Nah, dari contoh ini kita akan mencari beda tiap suku. Dan ternyata perbedaan atau beda tiap sukunya adalah 3. Artinya apa? Coba kalian perhatikan dari 2 ke 5. Itu bedanya 3. Dari 5 ke 8 juga 3. 8 ke 11 juga 3. 11 ke 14 juga 3. Dan seterusnya. Akan selalu sama bedanya. Kemudian ada istilah U1 atau nama lainnya A. Itu adalah suku pertama. Jadi dilambangkan dengan A atau U1. Kemudian ada U2, itu arti suku kedua, dan seterusnya. Nah, sekarang coba anak-anak cari suku ke-10. Nah, U10 dari barisan ini adalah, nah, coba kalian bisa melakukannya dengan cara manual. Jadi diteruskan. Suku pertamanya 2, suku keduanya 5, suku ketiganya 8, suku keempatnya 11, kemudian yang kelima 14, dan seterusnya dicari. Sehingga akan ada suku ke-10 yang kita temukan. Nah, cara manual ini sangat memakan waktu dan juga kurang efektif. Nah, untuk itulah kita akan belajar bagaimana cara rumus. Nah, dengan rumus mencari suku pada barisan aritmatika. Mencari rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Rumus yang kita gunakan adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 kurung tutup kali B. Nah, A itu keterangannya adalah suku pertama, B itu adalah beda tiap barisannya, sementara N itu adalah suku yang akan kita cari. Jadi nanti N ini bisa berubah sesuai dengan suku yang ingin kita cari. Nah, rumus umumnya tolong diingat. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurangi 1 kurung tutup kali beda atau B. Contoh, suatu barisan 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Tentukanlah rumus suku ke N dari barisan tersebut. Dari barisan ini kita ketahui bahwa suku pertama atau U1 atau A-nya adalah 3, benar. Bedanya adalah 2. Nah, sehingga kita masukkan UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. 3 tambah dalam kurung N-1 kali 2. Nah, N ini tetap dalam N, tidak diganti dulu. Nah, mendapatkan 2N itu dari N dikalikan 2, hasilnya 2N. Kemudian dikurangi, mendapatkan 2 itu dari 1 kali 2. Jadi 2 itu sebagai bedanya dikalikan ke N dan dikalikan ke 1. Sehingga menjadi UN sama dengan 3 ditambah 2N kurang 2. Proses selanjutnya adalah
mengurangi bilangan yang paling depan itu 3 dan yang paling belakang itu negatif atau kurang 2. 3 dikurangi 2 hasilnya adalah positif 1. Sehingga UN kita dapat 2N ditambah 1. Nah, sekarang Bapak akan buatkan contoh kedua lagi untuk kita pahami bersama. Suatu barisan 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Tentukanlah yang pertama, rumus suku ke N. Yang kedua, suku ke-20 dari barisan tersebut. Nah, yang pertama yang kita lakukan tentu kembali menentukan A-nya dan menentukan bedanya. Berapa suku pertamanya, berapa beda dari barisan tersebut. Sehingga kita dapatkan A adalah ya 5 dan bedanya adalah 4. Betul sekali. Sekarang kita masukkan A dan B ke rumus UN. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Ganti A-nya dengan 5, ganti B-nya dengan 4. N-nya tidak diganti, biarkan saja. Menjadilah UN sama dengan 5 ditambah dalam kurung N-1 kali 4. Langkah selanjutnya 4 dikalikan ke dalam. 4 kali N dapat 4N. 4 kali min 1 dapat minus 4. Sehingga menjadi bentuk UN sama dengan 5 ditambah 4N kurang 4. Proses selanjutnya, bilangan yang paling depan 5 dan yang paling belakang kurang 4. Diproses 5 kurang 4 hasilnya 1 sehingga dapatlah rumus UN. UN sama dengan 4N ditambah 1. Inilah rumus pada barisan yang tadi. Barisan 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Nah, yang kedua, yang nomor B, kita disuruh mencari suku ke-20-nya berapa. Nah, kalau anak-anak sudah dapatkan bentuk UN-nya, tinggal diganti N-nya dengan suku yang ingin dicari. Suku ke-20 adalah UN sama dengan 4N tambah 1. Gantilah N-nya dengan 20. U20 sama dengan 4 kali 20 ditambah 1. Kerjakan perkalian dulu. 4 kali 20, 80. Ditambah 1, 81. Jadi inilah hasil dari suku ke-20, yaitu 81. Nah, dengan menggunakan rumus UN, kita lebih efektif, efisien dalam mengerjakan barisan aritmatika. Nah, semoga anak-anak memahami cara kerja rumus barisan aritmatika tersebut. Nah, pada bagian ini kita akan belajar mencari solusi masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu artinya masalah sehari-hari. Seperti apa? Silakan anak-anak baca permasalahannya dengan seksama. Lalu kita coba bagaimana sih caranya mencari solusi dari masalah kontekstual tersebut. Nah, di sini ada pesan dari gadis ini ya, bahwa permasalahan ini adalah barisan aritmatika loh. Nah, selamat mencoba anak-anak. Semoga berhasil. Tetap semangat. Dan jangan lupa like dan subscribe.